Flexing. Iya, pamer-pamer ya di sosial media. Iya. Bagaimana menurut teman-teman ini? Maksudnya penting nggak sih gitu? Penting nggak sih ya? Gen Z ini saat ini sudah punya pacar belum sih? Jangan dong. Sing penting wani. Pak Ganda. Yes, Pak Jumala. Kali ini kita punya sajian spesial untuk Sobat Kendel. Jelang buka Ramadan. puasa. Nah, sejelang buka puasa. Yes, ada sajian ya. Bagaimana? Iya. Masakan apa masakan? Bagaimana tidak? Biasanya kan tamu-tamu kita kan ya kolonial. Iya. Yang ini milenial, Pak. Bahkan lebih muda lagi. Bahkan lebih muda lagi. Iya. Mereka adalah generasi Z. Kalau milenial itu kan generasi Y. Yes, ini Z ya Pak ya. Ini generasi Z. Ya, langsung kita perkenal ya. Mereka adalah bocil-bocil dari SMK Telkom Purwokerto. Kita akan kepoin bagaimana gaya hidup generasi Z ya. Dan SMK Supaya kita Telkom. mungkin nanti bisa ketularan ya. Ketularan kita, iya kan ketularan generasi Z. Iya, aku aja terus merasa rambutku hitam lagi. Gitu ya. Iya. Pak Ganda pengen kepoin apa nih? Nah ini kenalan dulu dong. Oh, kenal dulu ya? Iya. Masing-masing ya? Iya masing-masing. Dari siapa dulu? Supaya Sobat Kendel juga tahu nih. Ya, nama terus Nama, kelas perlu nggak kelas? Nama ya, kelas sama Kelas ini ya. nanti kalau ditonton Pak Kepala Sekolah sama Benar, guru, Pak sama Guru ya. ini ya jurusannya berarti ya. Ya, jurusan kelas. Silakan dari sini, Bro. Oke, dari Mbak. Hai Sobat Kendel, perkenalkan nama aku Arina Intan Rizkiana. Biasa dipanggil Arina. Dari kelas 11 RPL 1 jurusan RPL. Dari kelas 11 RPL 1 RPL 1. jurusan RPL. Oke. Yes, oke. Berikutnya. Halo, saya Salsa Adelia Aurawati dari kelas 11 RPL 3 jurusan RPL. Hai, perkenalkan nama saya Alreva Putri Meruli, biasa dipanggil Alreva. Saya dari kelas 11 RPL 1 dari jurusan RPL. Kita ulik-ulik. Siap. Kepo-kepo Ya. tentang gaya hidup mereka. Nah, ini Mereka mewakili generasi Z. terutama ini Pak, fenomena yang baru-baru ini ya, Apa itu? yang tentang flexing itu Bun. Flexing. Iya, pamer-pamer ya di sosial Pamer. media. Iya. Bagaimana menurut teman-teman ini? Maksudnya penting nggak sih gitu? Penting nggak sih ya? Dan Ah. apa itu kebutuhan apa enggak sih kan gitu? Ah. Kadang-kadang kan mungkin ada gengsi ya sama teman-teman, wah aku Iya. atau mau pamer ya, misalnya oh lagi makan di resto ini gitu kan, atau lagi main ke tempat wisata ini terus flexing, oh aku lagi di sini gitu misalnya, atau mungkin lagi yang mungkin udah ada punya cowok ya, yang pergi sama cowoknya gitu kan, ya kan bisa kan, itu kan termasuk flexing ya. Iya. Bisa jadi ya, tapi kita daripada kita menebak-nebak gak jelas, Tanya langsung kita langsung saja. tanya aja. Kepoin aja. Dari siapa dulu nih Pak Cuman? Boleh dari sana, tadi perkenalan di sini, sekarang Ya oke. Dari Reva. Yes. Gimana? Kalau menurut Reva sih, kalau yang pamer-pamer kayak gitu nggak perlu sih, maksudnya bukan kebutuhan gitu. Iya. Soalnya paling kebutuhan Instastory mungkin iya ya buat Instastory Instagram. kan. Akhirnya ngaku juga. Iya. Penting juga keles. Iya. Terus. Lanjut. Yang penting nyesuaiin ekonomi aja sih, jangan mentingin gengsi. Ah gitu ya. Tapi memang tetap menjadi kebutuhan ya flexing. Iya. Bukan flexing ya mungkin ya, selfie kali ya. Selfie Ya, ya. selfie ya. Selfie ya. Ya kayak beda tipis sih Pak ya. Iya. Jadi tetap ada ya, misalnya Ada. untuk kebutuhan itu ada lah ya. Ada. Ya itu kan ya wajar lah mungkin anak muda ya Pak. Iya. Jadi Apalagi bisa anak muda jadi sekarang. anak muda sekarang. Memang ya. salah satu kepentingannya itu. Iya. Mungkin jadi PA juga bisa ya, brand ambassador. Oh, brand ambassador apa tuh? Follower 100. Loh, siapa tahu setelah berlatih kamera terus kemudian jadi Amin. Ya kan? Pulang ke Purwokerto ya. Hmm. Panggil jadi PA.
Wih. Oke, ke Mbak Salsa. Mbak Salsa juga. Apa menurut Salsa? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak penting ya, tapi Nggak penting. tapi butuh. Tapi Oh, ya. nggak penting Pak Ganda, tapi butuh. Nah, akhirnya penting juga, guys. Ya, jelaskan maksudnya kayak apa nggak penting? biar- tapi Iya, butuh. gimana? Maksudnya gimana? Biar orang-orang tahu oh kayak gini gitu kayak tapi apa adanya aja gitu. Tapi apa adanya aja. Nggak kayak nggak sesuai kayak kehidupan nyatanya gitu loh. Nah, Iya. Kayak tinggal nyatanya kayak gini, ya udah kayak gini. Apa adanya. Iya, apa adanya aja udah. tapi Iya, tetap perlu kan? Tetap perlu ya. butuh tapi Kalau makan itu perlu dianu enggak sih? Enggak. Enggak bener. enggak tapi Enggak. lebih iya, Lebih ke enggak. tempat Tapi- sih, bukan Iya, makan. tempat ya? Iya. ya, suasana. Suasana ya, Iya. suasana ya. Ya mungkin waktu SMK kami kan terkenal ya di Indonesia ya. Mungkin waktu itu pernah ya waktu gua selfie di Oh, sering, Pak. sering. Oh. Karena saya nggak tahu kok Kebanggaan ya? banyak sudut yang Instagram Oh, itu. gitu ya. Aduh. Literasi Keren. digital. Literasi Digital. digital, digital Iya, iya. literasi garden salah satunya. Oh iya. Oh. Heeh. Jadi banyak spot-spot foto malah. Banyak. Banyak banget, bagus Ruang guru, bagus. digital literasi garden, Iya, iya. terus di dalam Terus perpustakaan. Iya, akibatnya betul. betah ya di sana ya. Oh memang. Yang apa itu yang tempat duduknya kayak kafe itu? Ya, itu Oh, iya. digital literasi. Bukan. Yang di samping desinfektan itu loh. Oh, Iya, Kelas industri apa ya? iya kelas industri. Itu SMC. Iya, kayaknya yang Ya. kursinya kayak kafe. Oh. Itu buat foto juga bagus. Kayak lesehan gitu tapi Lesehan Iya. ada di gedung yang paling sini. lesehan tapi ada AC-nya. Nah ini kan yang sobat kedua kalau mau ngepoin kematian Telkom ada nggak di foto? Ada. Ada ya? IG-nya juga ada. IG-nya IG-nya ada, YouTube STEM ada, Atel PWT. TikTok ada. Dia ini pernah nge-shooting dari depan sampai belakang Iya iya iya. dan juga ruangan-ruangannya. Iya, ruangan-ruangan. Itu bisa dilihat di IG atau di Di YouTube mana? nggak? Di Instagram. Oh Instagram. Sama Instagram TikTok ya? Mas. Gimana caranya melihat kalau kepingin lihat SMK Telkom? Kalau mau lihat cari aja di Instagramnya STEMatel PWT. Terus judul itunya kalau supaya ketemu yang Oh, itu, yang itu apa namanya sih? Tour apa? Oh, iya. Visit Visit apa? room visit atau apa namanya? Di hashtag aja Hashtag. SMK Telkom Purwokerto. Udah Iya, itu Oh. fasilitasnya udah udah golek ono dhewe ya sing ndi. Oh, iya. Udah ada Hashtagnya ya apa? SMK Telkom hashtagnya Purwokerto. SMK Iya, iya, Telkom iya, Purwokerto iya. udah. Iya iya iya. Oke, sekarang Arina. Bagaimana menanggapi tadi itu yang Flexing atau selfie? selfie itu? Kalau yang misalnya selfie terus diupload kayak gitu mah kalau menurut Reva sama Salsa kan kayak kebutuhan. Kalau aku sih lebih sesuai mood aja. Kalau ada mood ya di Iya. post, kalau enggak ya Iya, enggak. iya, Tapi iya. kalau kayak misalnya di foto buat kenangan ya nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Tapi enggak Nggak usah apa-apa di ya? yang enggak. Dia tergantung moodnya. Tapi Tapi dia sering mood yang kepengen di apa sih? Akhirnya kesimpulannya itu memang penting Penting. bagi anak-anak itu. Ya. Jangan kan anak-anak Pak Jumala aja juga Iya. penting loh ya. Iya. Ya, dunia saat ini memang begitu Pak. Iya. Memang begitu sih, apa kayak apa ya kebanggaan itu Pak ya. Oh, ini lagi liburan atau apa Iya, gitu iya. kan sama keluarga. Memang itu apa ya? Kalau menurut saya sih antara bisa disebut flexing atau enggak ya. Yang penting kan apa? Kita ini memang enggak Eksistensi kali ya. eksistensi ya. Kita sedang berada di mana begitu. Nah, gitu gitu. Dan berita itu baik karena Baik. itu adalah story kita. Story Jadi kita. kalau ada apa-apa itu posisi Benar. terakhir kita itu diketahui. Betul, betul. Ya. Pokoknya mereka pasti nganggu-nganggu terus lah, ngajarin itu penting kok. Iya. Iya. Pak Gada, saya Oke, ingin oke. melanjutkan tentang SMK Telkom tadi ya Pak. Siap. Gimana Pak? Karena saya pernah di sana, jadi saya ingin cerita berikutnya. Tadi kan ada banyak tempat-tempat yang Instagramable. Iya. Di sana itu ada 2 ruangan yang disediakan untuk suasana pekerjaan. Oh, Iya, jadi waktu mungkin bikin tugas gitu ya? bukan Atau bikin praktek? tugas Pak. Perusahaan Oh, itu perusahaan. ngantor di situ. Oh. Ngantor di situ yang karyawannya itu anak-anak. Oh. Itu ada ruang. Ada ruang khusus. Ruang yang level yang tingkat 2 itu. Yang di ujung timur, tahu ya? Tahu. Nah, itu yang paling dekat dengan jalan, lantai 1. Itu ruangan
yang bisa kapasitasnya sampai kira-kira 2 atau 3 perusahaan. Oh, keren. Misalnya kita Oke, ngundang, berarti ya? misalnya kita ngundang Telkom, Hmm. Telkom ada di situ. Hmm. Mungkin anak buahnya ada 10 orang Iya, gitu ya. iya. Terus kita ngundang software house yang ada di Jogja misalnya. Dia kantor di situ, ada Iya, supervisornya, iya. supervisor dari sana. Tapi yang ngerjakan proyek itu anak-anak Telkom. Anak SMK Telkom, SMK-nya nih? anak SMK Telkom. Oke, oke. Terus kita ngundang perusahaan dari Jakarta begitu. Hmm. Itu satu ruangan bisa untuk 3. Makanya posisi ruangannya itu seperti apa namanya istilahnya itu, co-working space. Ruangan yang mejanya bisa digeser-geser kayak kafe gitu lah. Betul. Itu jadi di sini blok sini misalnya perusahaan apa, blok sana perusahaan apa, dan itu sangat instagramable. Mirip kafe lah. Cuma di sana nggak ada baristanya, nggak ada. Nggak ada ya? Tapi jadi podo situasinya kayak kafe. Iya. Nah yang satu lagi itu yang lama, yang satu lantai itu, yang tadi salah satunya sing iso lesehan. Itu sebenarnya 2 ruangan lesehan, dua-duanya lesehan gitu. Cuma yang sini sebutannya SMC, Smart Millennial Classroom. Iya. Kalau yang sebelah sini itu ruang produksi. Ruang yang dipakai perusahaan lesehan juga itu hadiah dari Arkademi. Tahu ya Arkademi ya? Tahu nggak tahu ya? Arkademi itu anak perusahaan Telkom. Iya. Yang di rootnya itu alumni kalian, alumni SMK Telkom. Dan itu ngasih hadiah ruangan di salah satu sudut SMK Telkom. Mungkin itu tambahan saya untuk info bagi yang ingin mendaftar ke SMK Telkom. Yes. Saya juga pengen ngepoin ini Mbak. Ini kan teman-teman Gen Z ya? Gen Z. Sorry. Gen Z itu sing di slang gitu ya, bukan ya? Iya. Itu yang tadi ya. Untuk nyalain lampu. Listrik, ya. Apa itu? Ya ini kan gini, biasanya kan anak muda ini kan pengen dari SMP kan ke SMA. Nah ini kenapa? Kenapa kok ke SMK ya? Sama Arina kan malah milih SMK, ya kan? Biasanya kan wah enggak enak. Enggak keren di SMA nih. Kan gitu. Kenapa nih kok memilihnya SMK Telkom ya? Mana Dari dulu? Siapa? Arina dulu. Ya, Rina. Kalau aku sih dari awal udah didaftarin duluan sama ibu, gara-gara ibu itu dengar-dengar katanya kalau lulus dari SMK Telkom habis lulus bisa langsung kerja. Oh gitu ya. Jadi yang dari ibu. Oh gitu ya. Apa yang menarik buat ibu SMK Telkom? Gara-gara kepancing. Itu langsung kerja itu ya? Iya. Tapi dari Arina sendiri ada penolakan ya dari waktu itu? Waktu Arina kamu udah daftarin ibu ke SMK? Enggak masalah sih. Nggak masalah mau ya? aja. Mau aja. ya. Maksudnya anak ya udah gitu ya. Iya. Berarti kan bukan karena ibu juga kan. Jadi Iya, Arina bukan. sendiri juga seneng lah. Iya. Tapi akhirnya setelah 1,5 tahun ya Nah, dia? setelah masuk sana seneng. Rasanya atau gimana? Rasanya rasa- gimana? Ya suka tapi ngerasa salah jurusan. Loh. Jangan terlalu jujur. Salah jurusan. Sebetulnya pengen jurusan apa? Sebenarnya apa sih? Kan dari awal kan pas lagi awal-awal dikenalin jurusan-jurusannya tuh RPL kayak yang paling Laris. ya RPL laris. itu apa? Gimana? Rekayasa perangkat lunak. Memang paling Oh, diminati. rekayasa. Kelasnya juga jumlahnya paling banyak. Oke. 7. 7 ya? Oh gitu tuh. Nah, waktu itu terus sebenarnya apa yang disenangi Arina? Yang di Jurusannya apa selain Sekarang setelah menyadari setelah menyadari sih pengen gabung TKJ aja. TKJ itu teknik komputer jaringan. teknik Apa yang kamu sukai dari TKJ? Ya yang penting nggak kayak RPL lah, lebih suka yang itu aja. Tapi ya nggak apa-apa sih, sekarang jalanin aja udah masuk RPL. Enggak kayak FPL lah jadi. Dosa banget. Tapi nggak bisa di switch ya, Mbak? Nggak bisa. Nggak Kalau bisa, sudah ya? lebih dari 1 semester nggak bisa. Oh gitu ya. Oke, sekarang ke Salsa. Kenapa kok? Ya nggak jauh beda sih sama Arina. Salah jurusan? Oh, enggak. Bukan salah jurusan. Didaftarin juga. Didaftarin langsung sama orang tua? Disuruh. Disuruh. Tapi Iya. daftar sendiri. Iya daftar sendiri. Dari SMP udah disuruh udah ke SMK Telkom aja gitu. Di situ mau kerja nggak susah, mau kuliah juga bisa. Gampang gitu ya. Kayak udah situ aja di SMK Telkom aja. Terus aja lah emang di SMK Telkom tuh
ngapain sih ya ya itu kayak tetangga itu ya gitu, bilangnya kayak tetangga itu lulusan situ bisa kerja, bisa kuliah gitu, nggak susah, jadi rasa disuruh ke situ, terus akhirnya udah nyebur ke sekolah itu. Terus setelah masuk rasanya gimana? Seneng atau cocok ya? Ya adaptasi sih Pak. Adaptasi apanya? Beradaptasi prosesnya, soalnya kan Sasa di SMP-nya tuh masuknya desa ya. Ya. Lah sedangkan Kamu anak desa? iya Anak desa. Tapi keren-keren ya. Iya. Nggak ada yang lihat. Tapi dari yang tadi disuruh orang tua itu memang nggak ada penolakan juga sama? Enggak. Ya, memang Dosa. senang ya. Oh, dosa ya. Pak Ganda, Iya. ini perlu dikepoin juga loh Pak. Apa? Mereka itu setelah di SMK Telkom kira-kira 1,5 tahun, 1 tahun pas 1,5 tahun ya. Kalau ketemu temannya SMA, sebetulnya hatinya gimana? Nah, iya. PD atau nggak PD? Coba. Kamu kalau ketemu temenmu seangkatan, Ya. yang sekarang masuk SMA, Ya. gimana perasaannya? Ya, Sasa dulu deh. Ya bangga aja sih. Oh bangga ya? Iya. Bangga ya. Bukan SMA kayaknya lebih keren deh, enggak? Bukan gitu, mikirnya tuh kayak pas zamannya online tuh kayak mikir, kamu kok di SMA kayak nggak pernah dikasih tugas sih, aku di SMK tugasnya banyak banget ya. Terus temennya tuh jawab, yang masuk SMA jawab kayak, aku mah santai, gurunya juga santai. Terus aku ngerasa kayak, loh aku di Telkom tiap menit, tiap mapel dikasih tugas Iya. banyak banget. Itu kan budaya Telkom Pak, jadi tugasnya saat Selalu ya. detail you malah reso turu. Budayanya budaya BUMN sudah. Tapi kamu merasa gimana ketika mendapatkan tugas banyak, itu perasaanmu Banyak, apa? betul. Dibandingkan dengan temanmu ya yang tidak banyak tugas. Ya jalanin aja sih Pak, yang penting Jalanin tuh aja. yang penting jangan kayak ngeremehin lah kerja nanti aja lah kerja, Oh, tapi jangan kayak menunda lah ya. iya jangan Iya, menunda tugas, yang penting mikir kayak yang sekiranya kita bisa harus dikerjain dulu, Langsung. soalnya nanti bakal ada tugas lagi. Ya, itu kalau soal tugas. Sekarang kalau soal mana sih lebih bangga sebetulnya di SMK apa di SMA sih kalau ketemu temenmu? Setelah sekarang ya. Setelah sekarang, setelah dijalani. Ya, setelah Iya. dijalani. SMK sih Pak. SMK. ya. Tergantung sih SMK-nya mana. Oh. Iya. SMK kamu mah iya. Tergantung ya, SMK-nya mana tuh tergantung tuh. Oh, wis. Emang SMK kamu mana sih? SMK aku mana sih? Beda SMK-nya loh. Gitu ya. Emang apa kata temenmu Biasanya tentang SMK yang menurutmu Nggak, apa SMK dari mana? teman-temanmu yang Emang masuk apa SMK kata itu temenmu apa? tentang kamu sekolah kamu sekarang? lebih ke kalau saya masuk SMK Telkom nih, Heeh. teman-teman SMA tuh kayak pada, wih anak Telkom nih. Wih, paling keren ya. Wih, anak Telkom gitu. Enggak gini ya? Kayak gitu enggak? Anak Telkom. Ya, anak Telkom. Wih anak Telkom gitu. Lalu gitu ya. Jadi kebanggaan tersendiri juga Iya. sekarang. Terus gimana kamu? Dadamu tuh mengkap-mengkap gini ya? Hidungnya kembang kempis. Itu memang nangis. Nangis. Ya, mungkin ada nggak dari teman-temanmu yang adik kelas atau tetangga itu yang akhirnya mengikuti jejak kamu? setelah Nih, tahu? Reva. Oh, Reva. Ya. Apa? Loh, sebelum itu ini belum ditanya loh. Yang apa? Bangga nggak dia dengan Oh, iya. ini udah mau nangis nih. Jangan kembang kempis. Kayak tukul ya namanya. Begitu tekan gini, merasa itu ya. Gimana Rina? Teman-teman. Ya, Kalau ketemu temenmu SMA, ya. seangkatan sudah di SMA sekarang. Iya, kayak temen-temennya Sasa sih bilangnya di anak Telkom dulu, sebelum kan aku kan masih SMP apa ya, pas udah didaftarin Telkom kayak terus dia ngomong sama temen katanya nggak bakal keterima di Telkom. Diremehkan dulu. Malah beneran Keren, keterima. keren. Kan ya Pak, memang sulit juga tapi masuk Telkom. Sulit ya. Ada ininya ya, ada Ada seleksinya. seleksinya. Iya, Banyak lagi Tes ya. seleksinya. Banyak. Seleksi terus tes ya. Wawancara juga. Itu. tes kesehatan. Terus Tes malah kesehatan. keterima, akhirnya orangnya diem nggak pernah Gitu ngomong. ya? Nggak bakal keterima gitu ya? Sama aku kayak pernah digigitin kayak dulu lah kayak kayak banget masuk Telkom, emang kayak bakal diterima gitu.
pas lagi daftar kayak udah mulai kepikiran kayak ih kayaknya aku nggak mau keterima di SMK Telkom deh. Pas itu Iya. yang bener-bener daftar banyak banget banyak ya. banget terus banyak kayak mikir banget. ini pasti kayaknya ke alih deh. Itu persaingannya dari mungkin di luar Purwokerto juga Ada ya? yang Ya, dari sebetulnya kalau Kudus. dari awal kan itu bertahap-tahap Pak. Apa namanya Seleksinya. Nah kalau ikut yang tahap awal itu sebetulnya kemungkinan diterima sangat besar. Tapi bagaimanapun juga kondisi rapot tetap harus bagus. Oh, iya, Rapotnya iya. nggak bagus nggak bisa juga. Tapi kalau akhir Daftar awal tuh maksudnya banyak pesaingnya. Daftar awal tuh maksudnya ini ya, sebelum Di Dan- bulan-bulan awal lah di akhir tahun ya mungkin, misalnya gitu ya. mungkin Oktober sudah mulai. oh gitu ya. Tapi itu nantinya syaratnya harus yang ditentukan Rapot, Telkom karena ya, kan rapot mereka pakai ya. rapot. Oke oke. Oke, sekarang pertanyaan tadi yang Yang Pak Kanda tadi pertanyaan apa? Pak Kanda. Ada nggak tetangga atau temen atau terus ngikutin? saudara yang ngikutin jejak Atau adik kalian? kelas ya Pak Kanda ya? Adik kelas ya. Yang ngikutin. Tadi Reva jawab apa? Kan dulu kan Reva kenapa bisa di SMK Telkom karena papanya Reva udah bilang kayak dari Reva bener-bener dari kelas 7 SMP udah bilang kayak nanti kamu SMK-nya udah di Telkom aja nggak usah di mana-mana gitu. Terus Reva kayak bingung nggak tahu SMK Telkom di mana kayak apa gitu. Akhirnya Reva cari di Google pas itu. Terus kayak Reva nanya juga ke papa kayak kenapa sih harus SMK Telkom, terus katanya anak-anak teman-temannya papa tuh banyak yang sukses dari SMK Telkom. Mantap. Sip. Terus abis itu kan bener-bener sampai omnya Reva tuh bilang kayak tuh sebisa mungkin harus diterima di SMK Telkom soalnya dari desa tuh belum ada yang di SMK Telkom Ya. gitu. Terus Oke. akhirnya pas itu kan kayak cuma Reva doang yang daftar ke SMK Telkom. Kamu SMP mana sih? SMP 2 Sumbang. 2 Sumbang. Iya. Oke. Terus nah, pas Reva daftar SMK Telkom tuh papanya Reva cerita ke saudaranya yang ya sepupunya Reva gitu lah, sekelas juga sama Reva di SMP. Nah, ternyata ayahnya dia juga nyuruh dia masuk SMK Telkom gara-gara papanya Reva cerita tentang SMK Telkom. Akhirnya ikut daftar juga. Terus nah dia Itu cerita adik kelas bukan? bukan, teman sekelas. Seangkatan? Iya. Nah, terus dia cerita ke temennya jadinya ikut Daftar masuk juga? SMK Telkom. Iya. Berarti pelopor deh. Iya. Terus Trendsetter. Trendsetter ya. Terus pas Oke, bikin oke. kan Reva keterima di SMK Telkom, terus Reva bikin SG di Instastory. Dia apa? Dibikin status di Instagram gitu loh, di Instastory. Instastory. Nah, terus adik kelas ada yang komen, ih Mbak daftar Telkom ya gitu kan. Terus Reva jawab kayak iya. Terus habis itu sih susah nggak Mbak daftarnya? Enggak, tinggal daftar aja, yang penting ada duitnya. Iya sih, iya benar juga sih. Yang penting ada duitnya. Ya memang rada mahal. Oh iya? Iya. Jadi uang ini ya, uang gedungnya atau uang Iya. pendaftarannya ya? Ya sebetulnya kalau dengan Arito sama. Iya Oh, iya? sih, iya sama. Sama ya. Ya cuman mungkin kalau di Purwokerto termasuk agak mahal. Yang lebih mahal dari SMK Telkom Ada. Ada juga ya? Al Irsyad, Al-Irsyad. terus di Pohwa. Purwokerto Pohwa, iya, Pohwa. Ada juga. Yang itu menurut saya tengah-tengah lah ya. Tapi kualitasnya nasional bro. Iya. Nasional itu. Siap. Gue anak-anak itu kalau yang kreatif itu bisa dapat inkubasi dari Telkom. Tapi apakah memang dari tadi kan ada yang jawab tuh Pak, orang tuanya, oh kamu masuk Telkom, jaminan kerjaan itu memang ada? Ya, jaminan enggak lah. Enggak ya? Tapi statistiknya itu mereka itu belum lulus aja sudah dilamar. Udah ada Serius yang nyari nih? ya? Itu Ada yang dicari, nyari ya? ya. Oh, dari Jadi perusahaan-perusahaan itu ini ya? Semester total berapa ya? 6 ya? Iya. Semester 6, mereka masuk semester 6. Itu perusahaan sudah pada datang. Oh gitu? Tapi bagaimanapun juga tetap milih attitude ya. So very important thing ya. Yes. Attitude itu is everything. Jadi luar biasa ya? Iya. Jadi nggak maksudnya perusahaan-perusahaan itu Nah, Pak, Bapak masih Iya. perlu tes. Pak, saya tuh kalau kemampuan teknisnya anak-anak SMK Telkom tuh nggak ragu, Pak. Lah kok masih perlu tes? Saya milih attitude yang terbaik. Nah, tetap. Oh iya benar. Jadi itu Tetap saja. terbaik. Siap. Nah ini apa? Kemudian juga dan juga mungkin dari sobat kendel yang mau masuk SMK Telkom tadi kan sebelum masuk SMK itu kan adik-adik ini kan apa kayak Reva tadi bilang orang tuanya udah kamu ke Telkom aja. Nah itu setelah ada ini dari orang tua saran tadi itu persiapannya gimana itu masuk Telkom? Persiapannya mungkin ya dari apa syarat-syarat rapot harus bagus, terus kesehatan itu gimana? Iya.
pas itu kan lagi tes yang rame banget itu. Nah, terus diwawancara, terus kayak milih apa gitu kan, kayak Iya, milih iya. jurusan, mau milih jurusan apa niatnya Ini gitu. masih Terus, SMP ya? iya masih SMP, terus kayak belum tahu RPL ngapain, TJA Nah. ngapain, TGJ ngapain, tapi tadinya mau ngambil TJA, soalnya emang dari awal kayaknya TJA aja deh gitu kan. Terus abis itu pas ada yang kayak pembinaan gitu, yang penjelasan tentang jurusan-jurusan, Yeah. mamanya Reva bilang kayak tertarik ke RPL, kayak nggak RPL aja tuh, katanya RPL banyak yang sukses kalau dari RPL gitu. Akhirnya ngambil RPL malah lebih susah. Oh gitu ya. Tapi memang sekarang peluangnya banyak di RPL, Pak. Bukan berarti yang TJA lain, sama TKJ nah, enggak, enggak, ya. karena bagaimanapun juga lulusan Telkom rebutan sekali lagi. Bukan ya. So yang terpenting itu anaknya itu pandai dan attitude-nya bagus. Udah itu ada kunci sebetulnya. Yes. Salsa, Sama-sama gimana? kamu diikuti temanmu enggak? Diikuti. Sasa tuh dari SMP tuh sendirian tadinya. Kayak ditanyain, kamu nanti mau kemana gitu sama guru-guru gitu kan. Apa saya juga di SMP kayak agak mengikuti apa ekstra gitu dan bikin deket sama guru. Terus ditanyain mau lanjut di mana gitu. Niatnya mau di SMK Telkom sih gitu. Habis itu kebetulan waktu itu tuh ada dari SMK Telkom tuh datang ke situ. Oh, presentasi. Kayak mungkin Masih apa ini ya, ngasih info-info. Info. Iya, sosialisasi. Sosialisasi iya. Lah di Ada situ Pak Jumala nggak? enggak ada. Enggak. Tapi Pak Jumala kepala sekolahnya masih Pak Jumala. Masih Pak Jumala. Iya, iya. waktu itu tuh. Berarti nggak Tim ikut. lah, tim lah. Pak Jumala nggak ikut ya? Enggak. Lagi makan menduan nang Lagi ngopi. kopi ya. Ya, kita nyebar tim, Pak. Iya Pak. Iya. Nah, waktu SMP mana? SMP mana? SMP Negeri 1 Jatilawang. Jatilawang. Iya. Jatilawang itu yang mana ya? Jatilawang Ke arah Wangun. Arah Wangun, Oh. arah Haji Barang gitu. Oh, iya, tahu. Nah, Sampai mesti rasa bayang Pak. udah kayak cukup tahu aja. Jatilawang tahu. Iya. Nah, habis itu kan kayak di sini ada nggak sih yang apa yang minat gitu kan, kayak ditanya kayak Iya, gitu. iya. Ya, saya otomatis angkat tangan. Nah, di situ saya angkat Sendirian? tangan sendiri. Wah. Wah, katakan sendiri. Iya. Wih. Berarti belum dikenal SMK Telkom di situ waktu itu. Belum. Atau enggak pada berani? Belum dikenal apa enggak pada berani? Di SMP-nya Reva juga belum sih. Belum Belum tahu. Lebih tepatnya belum tahu SMK Telkom iya. gitu. Oke. Nah, habis itu kayak kan ada kuis-kuis gitu ya. Saya apa sering maju gitu dapat hadiah. Habis itu teman selesai acara itu teman-teman tuh banyak yang WA, banyak yang tanya, banyak yang DM gitu. Kepada Sasa? setelah kamu Iya. Setelah angkat tangan tuh. Iya, yang apa kayak Sasa niat mau masuk ke situ. apa isinya DABM? Ah, kamu DMWA. iya, kamu mau ke SMK Telkom po gitu. Iya nih gitu. Gimana sih gitu sekolahnya, terus daftarnya gimana sih, atau terus jurusannya apa aja gitu. Ya, jurusannya ada 3 lah di situ. Apa kalau dengar ya gitu, apa mau kerja nggak susah, mau kuliah juga bisa gitu. Loh, itu tagline-nya SMK Telkom itu? Ya, itulah. Jelasin lah. Mau kerja mudah, mau kuliah nggak susah. Iya. Itu tagline-nya dia. Keren deh. Dari Pak Jumala lagi. Tunggu. Lanjut. Nah, habis itu kayak apa? Di situ berapa sih gitu? Daftarnya tanya ya biayanya bagus. Di situ sih kalau misalkan buat kita ya, itu pas tanya kumpul langsung gitu, tatap muka. Kalau buat kita dari apa? Sini ya Jatilawang. mungkin dari Jatilawang mungkin dengernya mahal gitu ya. Tapi ya tergantung itu sih orang tua. Kalau misalkan semahal apapun itu, orang tua pasti bakal berusaha. Loh iya. Loh kalau masa depannya jelas, itu Benar, kan benar. mau cari apa gitu loh Pak. Pasti orang tua akan mengusahakan. Iya. Karena mahal itu kan relatif Pak kan ya. Iya, Pak. Value-nya Kita sekolahkan di tempat yang bagus, Benar. mahal, tapi setelah itu gampang loh. Ini keren banget toh. Benar.
Gitu ya. Terus akhirnya pada diikuti nggak sama teman-teman? Iya. Jadi ada berapa ya? Ada 4 kalau nggak 5. Yang seangkatan. Iya. Oh, akhirnya daftar semua. Yang tanya itu, Hmm. yang tanya daftar. Dan masuk nggak akhirnya? Masuk. Oh, masuk juga. Iya, ada intinya dari SMP-nya saya tuh jadi 4 kalau nggak 5. Luar biasa. Pelopor lagi. Tapi Iya, emang sama pandangan sekolah-sekolah desa tuh kayak SMK Telkom kayak emang wah banget sih Pak. Kayak mewah. Iya soalnya pas kayak yang pengenalan lingkungan sekolah gitu tuh kan disuruh ngepost foto di Instagram yang pakai Twibbon gitu. Nah itu guru-gurunya Reva juga pada komen di Instagram Emang, kayak pasti seru. kayak- Bener-bener Instagramable. wah keren banget bisa di SMK Telkom semangat ya. Dan aku setiap tak pamerkan kepada kepala dinas gitu. Kepala dinas itu mesti wah, Langsung ya. ini sih bukan SMK ini SMK rasa SMA jadi. Iya. Kalau adik kelasnya ada yang ikut nggak? Adik kelas belum tahu sih. Belum tahu ya? Kayak Oh, belum tahu ya? Kayak udah nggak peduli. Selali deh. Nggak ada. Ya soalnya saya di SMP juga nggak itu sih nggak punya Nggak teman, aktif ya, nggak aktif ya. nggak ke teman-teman tuh jarang. Jarang. Adik kelas teman-teman gitu. Kamu di SMP nggak punya teman? Nggak. Kalau di SMK? Banyak. Alhamdulillah banyak. 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 Oh, Sayang banget ke SMK Telkom. Iya, banyak itu sih. Banyak kayak manfaatnya juga. Merubah hidup Sasa juga. Iya. Oh, Iya, sama kamu nih kan Pak. Campur ya, laki perempuan ya? campur. Boleh ya? Campur, boleh. Tapi spiritualnya bagus. Iya. Oke. Spiritualnya bagus. Saya bahkan pernah mencanangkan kita tidak pondok bukan pesantren kilat Ramadan. Kalau di sekolah banyak sekolah kan begitu Pak. Iya. Kalau saya pesantren sepanjang tahun. Pesantren sepanjang tahun. Iya, jadi memang kesempatan untuk ngaji dan itu bukan hanya orang Islam, Nasrani juga. Iya. Jadi harus ada program sepanjang tahun. Lanjut, Oke. Kalau ada yang ngikuti kamu nggak? malah yang dari aku kan di Maos Cilacap itu tuh kan masih jarang banget yang masuk Telkom. Terus tapi depan rumah Maos itu yang pinggir laut itu ya? itu Adipala. Adipala ya? Iya. Tahu Pak Juman? Tahu lah. Pak Gimana kan pernah di sana. Kan Tapi ngapa nggak bisa? Orang bisa-bisa. Orang bisa. Di depan rumahnya Arina tuh ada tetangga yang kan lulusan SMK Telkom, terus habis itu di UGM, terus habis itu di luar negeri, terus gara-gara itu kan jadi terkenal itu orangnya, terus Di Maos. ya di Maos, terus wow. jadinya ibunya Arina juga itu gara-gara itu jadi masukin ke SMK Telkom. Terus juga tetangga lainnya juga ada 2 yang gara-gara itu jadi masuk SMK Telkom. Ya, terus kayak gitu. Terus kamu masuk. Kamu diikuti adikmu nggak di kelasmu? Ada di kelas dari SMP 1 gara-gara tahu Arina di Telkom. Gara-gara ya Telkom ya. Ada mantap. Dari Reva 6 sih ya di kelasnya. 6. Wih. Proper diikuti adik kamu. banget sih. Iya di kelas 6. Orang kayak dia tuh baru masuk semester 2 kelas 9 udah bilang ke aku udah daftar SMK Telkom gitu. Terus saya bilang, "Wah, baru semester 2 gitu." Tapi emang udah PPDB gitu ya. Masa sih? Semester 2 kelas Enggak, kelas 9 masuk semester 2 itu udah PPDB kan Udah, SMK iya, Telkom. iya. sudah, memang sudah. Iya. Apa lagi Pak Kanda? Nah ini saya mau tanya. Ini kan di Eva terus Salsa dan Arina nih, ini udah pada punya pacar belum Mbak? Ya takon ono wae. Ya, Sajane ku nah, anak-anak Gen Z ini saat Iya. ini sudah punya pacar Nah. belum sih? Pacarannya malah mungkin dari SMP atau gimana? Oh, iya. Nggak tahu ya. Coba tanya. Tanya ya. Jadi gimana di Salsa dulu ya? Salsa. Udah punya pacar? Udah. Udah Pak. Ora wani aku ora wani. Ya nggak pernah jomblo Pak. Ora wani Nggak pernah jomblo. Nggak pernah jomblo. Pernah dong. Mesti punya pacar terus Pak. Ya, Sejak SMP? Iya. SMP enggak. Tapi kan enggak. Iya. Jadi ini mulai SMK aja nih pacarannya. Iya. Dari- Kayak yang Pak Kanda,
Padahal aku punya anak laki-laki. Saya juga tuh Pak. Iya, makanya juga punya loh ya. Ayo. Teman SMK Telkom juga pacarnya. Enggak, beda sekolah. Iya, beda. Sing SMK Telkom patah hati. Iya. Iya banyak. Banyak. Maksudnya kayak banyak yang kan saya kan IG-nya tuh Sadel gitu kan. Iya, Jadi iya. orang-orang Telkom tuh manggilnya Sasa tuh terkenalnya dengan kata Sadel gitu. Sadel, salsa, Salsa Adelia. Oh, Adelia, Salsa Adelia, sadel. Bukan sedel, bukan. Nah itu sering banget kayak apa hampir kayak mau berantem sama cowoknya Sasa gara-gara ya itu kayak rebutan. Iya. Tapi jangan kasih sinyal-sinyal positif, nanti kasihan. Enggak. Patah hati ya. Iya. Ini cowoknya nggak kata hati ditinggal makan gitu. Ya Semarang. nangis. Nangis. Kayak iya cinta lah. Mau main Ya. di sini jauh juga ya. Iya. Kita Semarang berapa jam Pak? 3,5 jaman ya? 5 4 jam ya? 5 jaman ya? Tapi lewat tol bisa 4 jam. 4 jam ya? Iya. Kalau naik kereta 4 jam juga. Oke, sip. Sekarang Eva, udah punya pacar belum? Ayo dilihatin dulu. Ini aku pacarmu loh, ngaku. Gak punya pacar belum? Belum. Iya udah punya Pak. Udah punya. Ya. Sejak SMP? Di SMP juga. Enggak. Mulai SMK ini juga. Atau gara-gara kamu masuk SMK Telkom terus jadi? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Cowoknya SMK Telkom juga. Bukan anak bukan. SMA 2. Wih, SMA 2 nih ya. SMA ada bos. SMA 2 ini SMA 3. Tapi Ini SMA 3? Iya. Tapi cowoknya kita sahabatan juga. Iya, jadi kalau mau nangis bareng juga nih ya. ya enggak sih. iya. Ditinggal Semarang nangis bareng gitu. Iya. Lucu ya. Bocil. Iya. Bocil. Bocil lah nih. Kalau Arena gimana? Udah. Kemarin baru pacaran. Yang bener. Kemarin baru Enggak pacaran. pacaran, enggak sampai pacaran. Gak Ah, beda. bohong. Tapi teman akrab ada nggak? Ada. Sahabat. Yang cowok, Ada ya? sahabat akrab cowok ada. Ada ya? Ada ya? Tapi kan teman dong, Pak. Oh iya, Iya. kan ngakunya temen aja. Temen cuma temen. Bestie katanya. Jadi gini loh Pak Kanda. Jadi kita temenan aja ya. Iya, sahabatan ya, apa, sahabatan aja. Tapi kalau nggak ketemu kok kangen. Iya. Kalau nggak kabarin kok panik. Kalau di WA lama kok panik. Enggak dulu. Kasihan nggak dianggap sama Rina ya Allah. Enggak, belum. Memang cara kan beda-beda cara komunikasinya. Iya. Ada yang langsung nembak, ada. Tapi yang ngomongnya temenan ada. Capek. Tapi kalau pacaran zaman sekarang tuh tetap sama ya, cowok-cowok lagi ngapain itu Enggak sih, itu terlalu basi. Iya itu basi. Udah makan belum itu enggak ya? Mosok tuh. Iya udah enggak kayak gitu. Udah enggak ya? Lebih Nah, ke terus gimana? lebih ke cerita sehari-harinya sih. Oh, cerita aja ya? keseharian. Terus bisa iya. jadi tempat curhat. Iya. Oh, oke. Jadi kayak Curhat zaman ya. sekarang tuh kayak misalkan apa kayak Sasha tuh rumah kedua dari orang tersebut gitu loh. Oh, Rumah rumah kedua. pertamanya kan keluarga Ya. gitu lah. Sasha jadi rumah keduanya. Oh. Ya, kayak masalah apa tuh ngobrol. Nah, iya. Ada masalah Cerita. di keluarganya atau tentang waktu di sekolah gitu. Pak Aryawan Buyang Widiwi kali gitu. Ada Ayo, Pak. Pak Aryawan kepengen balik dong. Oh gitu ya. Jadi Terus? sekarang beda ya polanya. Jadi udah nggak gitu-gitu lagi ya, nggak alay itu ya nanya ya. Tergantung cowoknya. Mungkin ada cowok ya, berarti Iya punya sih. cowok. Iya dong, ya Kan cowok beda-beda. Tergantung cowok. Tergantung cowoknya kayak. Ya berarti udah punya cowok. Ya enggak. Wes kalau lu rasa mau cetak-cetakan lo tuh, Pak. Kan ada yang peka, ada yang enggak, Pak. Gitu Kayak ya. sekarang tuh udah nggak nanya kayak udah makan belum, tapi modelnya kayak Langsung. udah makan belum? Belum. Ya, ya, Ya udah ya. aku go foodin ya. Oh, gitu ya? Anterin ya? Apa anterin Iya. gitu, nggak nyuruh Langsung. makan. Harusnya kamu jawabnya gini, loh kalau saya lapar ya makan. Gitu. Iya. Pak Kanda,
Aku masih punya dua pertanyaan. Apa tuh? Yang pertama tentang dunia revolusi industri 4.0. Sejauh Yes. mana mereka tahu ya? Revolusi. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah masa depan. Bagaimana mereka memikirkan masa depan? Tapi mungkin saya RI 4.0 dulu ya. Yes. Mungkin saya buka dengan pertanyaan tentang metaverse. Oke. Tahu nggak sih mereka metaverse itu? Yes. Jadi Jujur aja, nggak apa-apa. siapa nih? Dari Siapa dulu? Dari Arina. Apa sih metaverse itu apa sih? Arina udah pengen jawab dulu, Pak. Ya, Arina. Kita diem aja. Ya, boleh. Arina, metaverse itu apa sih? Metaverse apa itu? Kayak virtual, dunia virtual. Dunia virtual. Dunia Yes. virtual. Terus, Ya, yang kamu ketahui apa sih? Bagaimana kamu membayangkan metaverse? ya dunia virtual tapi kan banyak ya jenisnya, banyak yang buat game gitu, buat bisnis gitu kan. ya. Terus, Udah tahunya kayak gitu dong. oke. Oke. Apa saja? Salsa? Ya sama dunia virtual kayak misalkan kita sebenarnya tuh ada di sini, tapi di metaverse itu kita di dunia lain. Di dunia lain. Iya. Dunia lain. Virtual. Bukan dunia, iya dunia Dunia virtual. lain dong, goib. Iya, goib. Di dunia virtual gitu kayak Virtual, ya. kita bisa bermain di situ, bisa Kayak sekolah beneran di ketemu. situ. Sekolah di situ bisa. Bisa, Oke. Bisa ya. bisa. Main-main gitu Yang bisa metode ya. pendidikan apa ya? Yang metode belajar gitu. Iya. Metode belajar. Metode belajar. Yang Maksud- pakai itu. Gimana Jadi jelasinnya? tuh kita bisa sekolah di rumah, tapi di sekolah itu seolah-olah hadir di sekolah iya. itu. Di sekolah itu ya. Alat yang dipakai apa untuk bisa masuk ke sekolah? Apa namanya? Alat. Alatnya apa ya? VR? Oh, iya. Yang itu Iya, VR. iya. Kacamata VR. Iya, kacamata Ada VR. ya. Oke, itu Ini metaverse. udah Iya. diajari di Belum. Di Pasti nggak SMK. ada ya? Oh, nggak ada ya? Tapi di Itu kan SMK ada. Telkom ada. Oh ada ya? Oh, ada. Oh VR-nya. Iya, Nah, VR-nya, iya. VR-nya ada. Tapi kan metaverse-nya belum kan? Belum. Belum ya. Ya, itu kan karena apa namanya ya? Literasi mereka Literasi tuh aja ya. kayaknya lebih bagus lah. Oke. Jadi ya, update ya. Sip. Terus itu Pak yang kayak siapa? Everyday Gojali itu. Oh iya. NFT, itu kripto, tahu nggak kalian? Tahu. Kripto tuh yang kayak NFT kan sambungannya dari metaverse, terus kripto tuh mata uangnya. Kripto mata uangnya, yes. Iya. Tuh. Terus NFT apa NFT? NFT NFT apa? itu apanya ya? Lupa. Ya oke, kalau mau Asal? Kurang tahu. Arina? Sama lupa juga tahunya yang kripto itu uang. Iya. mata uang, uangnya. mata uang. mata uangnya kripto. Nah NFT ini platform untuk menyimpan karya. Oh iya. Iya. Karya kita itu di apa namanya diregistrasikan untuk punya paten. NFT itu tempat paten. Iya. Karya digital. ya, karya digital maksudnya. Jadi kalau kalian itu misalnya kita masuk ke dalam metaverse ya, kamu sedang ngobrol sama temu di mall begitu, terus kemudian kamu beli baju ya sebut merek aja Adidas misalnya ya. Iya. Baju kaos Adidas, kamu pakai kaos Adidas itu, Adidasnya ini beli. Iya. Belinya di mana? Di NFT. Dan pakai uang kripto, kira-kira begitulah. Kemudian kamu pakai, siapa yang pakai? Avatar. Iya. Oh Avatarmu. Iya. Jadi dirimu itu di dalam apa namanya? Metaverse itu dalam bentuk avatar. Kamu hadir. Avatar kamu, avatar pacarmu, jalan bareng gitu ya. Dan jangan dikira Pak, baju Adidas ini terus gratis bisa dipakai setiap orang. Enggak, kamu Iya, punya iya. duit enggak untuk beli kaos ini? Berarti kalau nggak punya uang, berarti pakai apa dong? Ya pakai sepunyanya seadanya. Oh, Nggak Adidas. Kaos Iya. 35.000. Gitu lah kira-kira. Iya. Apalagi Pak Kanda? Saya simpan satu pertanyaan untuk terakhir lah ya. Iya. Yaitu apakah mereka memberikan masa depan apa enggak sebenarnya? Mikirkan. Mikir. memikirkan banget sih dong, sebenarnya. mikir Iya, banget dari mikir sekarang. keras. sampai di mana kamu memikirkan masa depan dan menurutmu persiapanmu apa? Nah, gitu. Coba sedalam apa sih kamu mikir masa depan? Apa wis mengko balah wis apa jari mengko? Manut lah Enggak ya. sih, Atau enggak. gimana? Enggak Coba. kayak gitu sih Pak. Kayak sebenarnya kemarin tuh kayak sempat
ih ini gimana sih soal di Telkom kok malah aku nggak mudeng, tapi itu karena faktor online belajar Iya, iya. juga. Itu tahun pertama kali Iya, ya? terus juga gurunya kan sinyalnya kadang kayak gitu kan, nggak jelas, putus-putus. Gitu ya? Iya. Kadang sinyalnya putus nyambung ya? Iya, jadi nggak kedengeran, terus ada yang katanya speakernya rusak dari sananya, jadi suaranya kecil gitu. Terus akhirnya kayak kurang mudeng, tapi pas mulai Masuk ya? iya pas mulai tatap muka tuh alhamdulillah mudeng sih. Terus kayak belajar dikit-dikit, kayak mikir tentang pemrograman gitu. Intinya yang penting di RPL itu apa sebenarnya gitu, yang buat masa depan bisa gitu. Iya. Luar biasa. Terus apa bayanganmu tentang kamu harus kemana nanti itu? Apakah- Harus kuliah langsung atau kerja dulu sambil kuliah? Karena banyak sekali saya tuh memang menanamkan karakter begitu Pak. Iya. Kamu kerja sambil kuliah, gitu Pak Ganda. Betul. Nggak, apalagi ini maaf ya, tadi kan dari teman-teman ini kan masuk SMK, kan dari arah orang tua juga, masuk SMK masih gampang Supaya cari cepat kerja, kerja, gitu kan? Ya Iya. Apakah di benak Reva, Salsa dan Arina ini mindsetnya seperti itu juga Pak? Ya, Iya. coba. Ya gitu Kita kan? lihat. Nah, misalnya nanti tiba-tiba nggak seperti itu kan harus dipikirkan juga kan? Iya, Nah, iya. Udah terpikir belum dari sekarang? Sudah ya? sudah. Gimana Sasa? Nah gimana coba Salsa? Balik lagi ke diri sendiri sih, dari Heeh. sekarang udah gimana ngatur hidupnya. Oh, oke. Kalau misalkan dari sekarang udah mempersiapkan, Mm-mm. ya insya Allah nanti bakal kayak bayangannya gimana. Tapi kalau misalkan dari sekarang kayak alah udahlah nantian aja gitu, Nah, kalau kamu gampang gimana? Kamu, gitu. Kamu? Ada apa Sasa berusaha sebisa mungkin sih kayak bisanya Sasa apa ya udah kayak berusaha aja ditingkatkan aja gitu. Oh. Dalam feelingmu, kamu sudah mempersiapkan masa depan? Bisa Saya apa? tidak bertanya, Pak Jumala tidak bertanya, apakah kamu sudah siap? Enggak, tapi apa menurutku kamu sudah mempersiapkan? Sudah mempersiapkan, lebih ke apa ya, Lulus mau kemana? kayak apa Sasa nanti tuh kuliah tuh kayak nggak langsung kuliah gitu. Yes. Kerja Kerja Sama dulu. saya begitu, Pak. Iya, iya. Dan itu menurutku keren. Karena dia segera lepas dari orang tua. Benar. Lebih ke mandiri dulu, kerja dulu, kayak apa, usaha sendiri dulu. Habis itu kalau misalkan udah kayak kira-kira setahunan gitulah baru kuliah. Jadi kerja sambil kuliah. Kerja sambil Mantap. kuliah, keren. Kamu gimana? Anin? Kan tadinya kan awalnya kan ibu mintanya kan habis lulus kan kerja, terus ternyata habis masuk SMK Telkom tuh ayahnya bilang katanya nyanggutin kuliah, Gitu ya. terus jadinya kata Tapi pikiranmu sendiri gimana? Iya, Setelah pikirannya disanggupin Arina kuliah? gimana? kalau Arina pengennya langsung kuliah, soalnya takutnya kan buat masuk ke kuliahnya apa ya, kayak butuh persiapan gitu. Soalnya Arina rada ngincer negeri gitu loh, jadinya kan Oh. persiapannya lumayan banyak gitu. Terus Ayahnya bilang katanya suruh kuliah dulu, nanti katanya pas Arina kuliah nanti katanya mau dipersiapin modal buat Arina usaha sendiri kayak gitu. Oh. Tapi ya Setelah enggak kuliah tapi maksudnya? tapi enggak ngarep juga sih. Ya paling nanti lihat. Semoga sih habis lulus dari SMK Oh. Telkom ada kerjaan, jadinya bisa. ada kerjaan. Iya, bisa. Artinya kerja dulu dong? Iya, lebih Oh. berpikir ke kerja dulu. Kerja dulu ya. Reva juga begitu ya? Iya, iya banget. Soalnya Reva juga punya adik, pengen kayak Reva tuh pikirannya tuh lebih mentingin adiknya Reva sih. Iya. Suruh adiknya Reva yang kuliah aja gitu. Kalau bisa Reva yang dari SMK Telkom langsung kerja aja. Reva mikirnya gitu. Tapi nanti tentunya juga sambil kerja ya. Iya, tapi Iya. ya papanya Reva emang Sambil kuliah ngomong maksudnya, kayak gitu ya. mau Kerja kuliah sambil- enggak gitu. Oh. Cuma Reva jawabnya nanti lah pengen kerja juga. Kerja dulu ya. Hmm. Oke. Super. Super. Aku jadi kepengen nangis. Oh, Di situ sih Pak ya. Mantap banget ya. Yes, oke. Oke, Menarik nih. Pak Ganda, sebetulnya masih banyak yang ingin kita Iya, kepoin ya Pak Ganda ya. Iya. Anak-anak keren-keren ini dari SMK Telkom dan itu mewakili generasi Z. Hmm. Pada umumnya ya tentu saja tidak komprehensif, waktunya juga sangat terbatas. Iya. Terima kasih untuk Tapi benar Pak, sebelum Apa? bisa
Pesen ya? Iya, pesan untuk support debat Iya. Genset juga ya, support kendal ya. Jadi apa? Apalah prinsip hidup, Prinsip hidup atau tips atau kalau mau SMK tips, Telkom atau apapun ya yang bermanfaat bagi sobat kendal generasi Z. Iya. Dari Reva. Reva dulu ya. Silakan Reva. Pesannya Buat rekan-rekan generasi Z, Iya. sobat kendal. Iya. buat rekan-rekan generasi Z, sobat kendel yang mau daftar SMK Telkom harus bener-bener persiapin dari sekarang. Yang bener-bener harus dipersiapin tuh kayak pikirannya, diri kita tuh mau masuk di jurusan apa, itu paling penting nomor 1 sih. Terus keahliannya kamu tuh apa, harus mikir itu. Nanti pas wawancara bisa disampaikan. Iya, bisa Iya, disampaikan. iya, iya. Terus abis itu kamu masuk jurusan itu, kamu bisa lebih ahli. Sukses deh. Oke. Sarah, silakan. Harus siap-siap lebih ke Buat teman-teman sobat kendal generasi Z. Iya. buat teman-teman sobat kendel generasi Z, kalau misalkan mau masuk ke SMK Telkom harus siap pikiran, siap mental, terus siap juga lembur karena tugas. Harus siap. SKS, jangan lupa. SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Tidak memandisikan. Kenapa kamu ketawa? Kayaknya curhat nih. Kebiasaan ya. Iya. Oke, silakan Jangan Arina. Buat sobat kendal Generasi Z. generasi Z, kalau tips dari Arina, kalau misal udah Iya, nggak apa-apa. Malah salting. Orang apa? Orang apa gitu. Orang apa ya? gara-gara omongannya Sasa, jangan takut lembur gara-gara banyakkan tugas. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar suka sama jurusannya ya nggak masalah, walaupun Iya. tugasnya banyak, enjoy Iya. aja gitu loh. Kalian Iya. menikmati. Iya, Tapi Ci. bener-bener asik sih sekolah di Telkom. Wih. Ini jujur banget. Ya, jujur banget. Jujur, JBL. Li. Jujur banget. Satu lagi lah, aku masih kurang ini rasanya mau SMK Telkom KB. Aku Apa pinginnya ada nih? yang lifestyle atau Iya, pesan-pesan iya, tentang hidup. pesan ini. Ya, satu mewakili lah, siapa yang harus Satu. mewakili. Pesan tentang sukses hidup. Iya. Ya wes sasa. Sasa. Kan wes muntuk-muntuk di depan Nah. gini aja. Apa Oke. muntuk-muntuk sasa ya. Buat sobat kendel, kalian tuh harus punya prinsip untuk hidup ya. Apa itu? Apa itu? Apa itu prinsip? Prinsip Ke depan. Ya wes lanjut terus. Ya. Nanti gini dibagi nek kepengen ngomong gitu ya. Iya. Iya, Ini dibagi. Intinya Kasih lah, kasih waktu lah. Kasih. prinsip hidup tuh kayak misalkan tanggung jawab, disiplin gitu. Wah, ini. Terus harus bisa Ini memanage keren. waktu. Keren. Nggak boleh kayak nanti. Super. Wih, ngaca dulu bro. Sekarang berikutnya ini Arina. untuk juga. Nanti Reva terakhir. Arina dulu coba. Reva Ini bukan TikTok, jadi nggak usah begini. Ayo, Reva dari tadi pengen Loh, enggak, aku dari ketawa. ya udah kamu dulu. tadi lah. Arina udah diambil sama Salsa. Ya sudah. Oh, udah diambil. Oh, udah habis sama Sasa. Ya kamu sebutin lagi. Sebutin lagi. Emang bener kata Arina, kata Salsa ngono. Gitu loh. Emang bener kata Salsa. Ya. Lanjut. Kita harus punya prinsip, kan anak muda kan kayak masih labil gitu kan ya. Iya, Jadinya kita betul. harus punya prinsip sambil mikir ke depannya gitu. Nah, Dan prinsipnya apa tuh yang menurut Arina yang paling bagus? ya tetap semangat. Tetap semangat. Tetap Sama belajar. mau belajar. Mau belajar, mau ya. Tetap berusaha. semangat, mau Mau belajar, belajar, mau berusaha. Oke. Reva. Reva? Ya, Reva. Kalau dari Reva, Emang buat- bener kata Sasa enggak? Enggak. Enggak. Enggak sih, enggak guys, enggak. Yang Reva omong itu berpengalaman Reva sendiri sih. Iya, iya. Kayak, Oke. kayak persiapan masa depan tuh harus benar-benar dipersiapin dari sekarang. Kayak contohnya cari passion kamu sama jati diri kamu. Kayak Mantap. kamu tuh ahlinya di Ini. apa, ditekunin Super. gitu. Ini. Just. Wow. Wow. Oke Pak Ganda ya. Oke. Aku saja ini si Ono ini Pak Ganda, tapi Iya, sudah berakhir sudah. ya. Nanti lah. Kita belum bahas insecure, belum bahas. Aduh, udah kuat Oh, ini. tuh, Insecure oh, banget. langsung nyawa. Iya. Tapi kapan-kapan lagi ya? Saya kira kita bisa di Kapan-kapan periode ya? berikutnya ya.
Iya, Pak. nanti ada Bahas insecure atau apa dan masih banyak lah lain-lainnya, nanti kita. manicure, pedicure. itu sudah. Ya, tapi waktu juga yang Ya. membatasi kita, maka nanti mungkin kita akan ada pertemuan lagi dengan mereka. Yes. Ya, kita cukupkan sekian. Iwak hiu daging ikan tuh. See you. Jangan lupa like, comment, dan share video ini dan subscribe Bunyikan loncengnya. Cakendal Podcast serta bunyikan loncengnya. Tadadadadadada.